pembangunan jembatan dari surga menuju neraka yang diceritakan oleh Gus Dur? Sebelum kita dengar, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Segarkan jiwa kami ya Tuhan dengan paradigma surgawi, agar kami melihat diri kami sebagaimana Tuhan maksudkan desain-Mu selama kami hidup di dunia ini, dan mengembalikan semua kemuliaan untuk kebesaran nama-Mu, bukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang layak ditinggikan kami berdoa. Amin. Beberapa tahun yang silam, Presiden Gus Dur pernah bercerita tentang sebuah proyek pembangunan jembatan dari surga dan neraka. Pada suatu kali, warga Indonesia yang ada di surga bermusyawarah sama-sama. Lalu mereka punya sebuah rencana untuk membangun sebuah jembatan yang panjang sekali yang menghubungkan antara surga dan neraka. Sehingga bisa saling mengunjungi. Orang surga bisa ke neraka dan sebaliknya. Setelah musyawarah mereka menyampaikan ide ini kepada kumpulan orang-orang Indonesia yang tinggal di neraka. Setujulah mereka untuk bangun proyek ini bersama-sama. Proyek pembangunan yang disebut proyek jembatan surga neraka. Lalu dibagi tugas masing-masing, dibentuk tim kerjanya, dan mereka pun mulai mempersiapkannya. Dalam waktu yang sangat cepat, ternyata tim neraka itu sudah bikin mulai dari rancangan, proyek, pembangunannya sampai selesai bagian mereka. Jadi mereka atur semuanya cepat sekali rampungnya pembangunan itu. Jangankan cuma bangunan, tapi semuanya terus sampai setiap kilometer itu ada nama PT-nya, pengembangnya siapa saja yang bikin proyek di neraka. Waktu sudah setengah jalan, orang-orang proyek neraka ini marah besar. Lalu mereka protes kepada tim developer surga. Mereka bilang, kalian itu bagaimana sih? Lihat nih. Kami sudah jadi sampai sejauh ini. Sudah bisa dilewati. Sedangkan kalian lihat. Boro-boro bangunan. Rancangannya saja kok belum ada. Serius gak jalanin proyek ini? Kemudian dengan tenang orang-orang surga itu menjawab. Lah, bagaimana kami bisa kerjain proyek pembangunan ini? Wong pimpinan proyek, pemborong sama menteri-menterinya sekalian ada di neraka semua. Saudara jangan tersinggung ya. Itu cerita Gus Dur yang dicatat diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Marwini. Yang judulnya adalah Kumpulan Kisah-Kisah Neraka. Kumpulan Kisah-Kisah Jenaka dan Pesan-Pesan Keberagaman Gus Dur. Nah saudara, ini keadaan itu kan sebuah sentilan Gus Dur ya terhadap apa yang sedang terjadi di dalam negeri. Ketika orang banyak meraup keuntungan bagi diri sendiri, dan mengedepankan nama dia, mereknya. Kayak tadi setiap kilometer misalnya ada merek dia. Tampil dulu, pencitraan duluan misalnya kan ya. Dan kalau bisa negara dirugikan gak masalah. Yang penting saya cuan. Nah itu mentalitas yang disentil oleh Gus Dur yang sebetulnya sampai hari ini pun kita hidup di dalam fenomena yang kurang lebih sama. Apa maksudnya? Kita juga hidup di zaman yang semangatnya hari ini karena kehidupan jadi begitu susah adalah keuntungan individualistis. Apa yang bisa saya dapatkan? Dan yang kedua adalah mengejar keagungan si aku, si saya. Waktu Indonesia lagi krisis moneter dan waktu itu rupiah itu lagi lemah-lemahnya. Ada satu keteladanan yang menarik yang diliput media. Ada seorang anak presiden waktu itu yang dia melakukan aksi menjual dolar. Nah jadi waktu rupiah itu lagi lemah-lemahnya, hampir semua, bukan semua mungkin ya, saya nggak tahu berapa jumlah tabungan dia, sekian besar jumlah dolar yang dia punya, dia jual. Tujuannya satu, menaikkan nilai jual dari rupiah itu. Tapi sebaliknya kalau kita lihat semangat zaman ini cukup bertolak belakang loh. Waktu dolar lagi anjlok-anjloknya, apa yang dilakukan banyak warga, para trader-trader pemula, mereka akan berduyun-duyun beli dolar sebanyak-banyaknya. Nah dia tidak sadar apa yang dia lakukan sebetulnya punya dampak kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar pada waktu itu. Tapi mereka yang trader-trader yang lama, pialang-pialang yang lama, mereka tidak lakukan hal itu. Karena mereka tahu mereka harus jaga nilai tukar rupiah mereka tetap tinggi. Sebagai rasa nasionalisme. Oke, mereka gak dapat untung sekejap, uang instan. Tapi mereka tahu dalam jangka panjang mereka sedang mengedepankan kekuatan moneteri negara mereka, yaitu Indonesia. Nah, apa yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini?
Rasul Paulus mengajar satu hal yang menarik sekali dalam Roma 13 dan kita akan lihat satu persatu ayatnya, kita maju sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ini pertama-tama tiap-tiap orang, kata Paulus, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi di sini dikatakan, ayo jemaat tunduk takluk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu hamba-hambanya Allah, ditetapkan oleh Allah, kata Paulus begitu kan ya. Tapi gimana, apa yang dimaksud ayat ini, takluk pada pemerintah itu bagaimana sih? Takluk ini bahasa Yunaninya adalah hupotasso. Takluk di sini berarti itu ya submit, bukan obey. Menarik ya. Jadi tunduk pada hierarki. Nah, Paulus menasihati jemaat di Roma untuk takluk pada pemerintahan Roma yang pada saat itu pemerintahan Roma jelas-jelas tidak takut akan Tuhan, atau disebut dalam beberapa komentari pemerintahan yang sekuler. Bagaimana kita orang-orang Kristen itu berelasi dengan pemerintahan yang sekuler, yang bahkan anti Tuhan? Pertama-tama, Paulus kasih alasan teologis. Tadi kita baca ayat 1 sampai 2. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ayat 2, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi otoritas dan kekuasaan yang diberikan, istilahnya diberikan kepada pemimpin saat itu diberikan oleh Allah sendiri. Allah yang kasih mereka wewenang. Dan kalau kita melawan orang-orang yang diberikan wewenang oleh Allah, maka kata Paulus, kita sedang melawan ketetapan Allah sendiri. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi pandangan tradisional orang Israel yang melihat bahwa raja itu diangkat dan diturunkan oleh Allah. Dan raja cuma wakil Allah, raja yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Begitu juga ketika Daud berdosa menyalahgunakan kekuasaannya, Tuhan bicara, Tuhan berkata, Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Nah itu loh, aku. Contoh lain, ketika Zedekia waktu itu ya, dan rakyat Yehuda mau berontak lawan Babel, Tuhan ingatin lagi melalui Nabi Yeremia supaya jangan lawan Babel. Peringatan begini loh, sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel. Bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit. Sampar, Yeremia 27 ayat 6-8. Nah jadi ada pandangan bahwa kekuasaan para pejabat sampai raja pun itu berasal dari yang ilahi. Yang dianut itu mulai dari zaman orang Yahudi sampai kepada orang-orang Yunani di zaman Paulus. Mereka percaya itu semua given, kepercayaan itu oleh Allah. Itu alasan secara teologis. Secara pragmatis dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah itu mengabdi kepada kebaikan dan menghukum kejahatan untuk mendatangkan order, untuk memberikan dampak yang baik buat warga negaranya. Nah, ayat 3-4 sekarang kita baca ya, Roma 13. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Lanjut lagi di situ kan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Nah di situ. Jadi peran pemerintah itu mengembangkan, menjaga order, menjaga kebaikan. Kalau orang udah berbuat baik, hidupnya gak usah takut sama pemerintah. Dan pemerintah biasa merumuskan kebaikan-kebaikan yang dibuat dalam konstitusi untuk menghasilkan keadilan sosial, kira-kira kan ya, yang rata. Dan kita tidak usah takut sama mereka, karena mereka adalah hambanya Allah, diakonosnya Allah. Dan inilah karya Yesus Kristus sebetulnya. Kayak membatalkan atau mengembalikan apa yang dilakukan oleh dampak dosa. Dan membawanya kepada keagungan Bapa. Itu yang Yesus Kristus lakukan. Pemulihan, redemption itu di situ. Sebab firman Tuhan Kisah Rasul 5 ayat 29 berkata, kita harus lebih takut pada Tuhan ketimbang manusia. Bukan supaya saya aman dan bisnis saya untungnya bisa sekian persen. Tapi ayo bayar pajak gitu ya. Masalah eksim misalnya kan, ayo tetap bayar pajak. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu adalah peacemaker. Membawa damai. Lah kalau perusahaan kita misalnya membabat hutan dan mengorbankan nasib keturunan-turunan di depan kita dan pemerintah memberikan hukuman. Itu fungsinya pemerintah.
untuk jagain peace. Dan kita harusnya masuk ke dalam perjalanan mereka, membawa shalom itu. Itu panggilan anak-anak Tuhan. Saya hamba Tuhan, lebih daripada saya hambamu. Saya melayanimu, but God is my master. Pada tahun 1980-an, ada satu anak muda yang berprestasi sekali, yang hampir diwisuda di ITB Bandung. Sebelum wisuda, udah datang segala macam perusahaan mau rekrut dia bekerja, sampai orang dari eselon berapa datang ke rumah si pemuda ini, sampai orang tuanya kaget, ada apa ini? Ditawarkan pekerjaan A, B, C. Akhirnya dia terima sebuah pekerjaan, dia merantau dari Bandung pindah ke Jakarta. Dia kerja di Depen, Departemen Penerangan. Baru masuk, fresh graduate ya, lulusan ITB yang brilian ini, loh langsung dikasih kepercayaan begitu banyak. Mimpin ini, mimpin itu, dan dalam waktu sekejap dia menduduki jabatan yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang sudah puluhan tahun berada di Depen. Dan pimpinan sangat percaya pada dia sampai ada sebuah proyek rahasia. Proyek besar melibatkan uang dan kepercayaan dari tokoh-tokoh besar di Indonesia akan diberikan kepada dia. Proyek itu sebutannya proyek fiktif. Kenapa fiktif? Karena proyek itu cuman hitam di atas putih. Tapi tidak betul-betul ada proyek bayangan. Yang betul-betul ada adalah duitnya ngocor. Duitnya turun buat membiayai proyek itu. Tapi proyek itu nggak ada. Wih, pemuda ini yang dibesarkan takut akan Tuhan, bergumul setengah mati. Kalau diambil, woi, cuannya luar biasa buat diri sendiri, buat keluarganya luar biasa. Tapi dia tahu ini sesuatu yang betul-betul udah melenceng. Jelas-jelas fiktif kok. Dan karena dia brilian, dia yang bikin bisnis planningnya. Dia yang atur semuanya. Dia punya koneksi ke menteri segala macam. Dia yang akan atur. Dia bergumul siang malam. Sampai akhirnya satu kali dia putuskan satu hal yang luar biasa. Out of the box. Resign. Bayangkan ada di posisi puncak karir dalam hidupnya yang diinginkan oleh sekian banyak orang. Dia resign. Kenapa? Karena disuruh korupsi. Temennya datang ke rumah. Malam-malam. Weh, lu gila ya? Ini proyek gede. Udah susun aja. Tanda tangan, tutup mata. Gak usah sok suci lah. Kan bukan kita yang bikin proyek fiktifnya, bener gak? Emang kamu yang bikin? Bukan kan? Cuma disuruh kan? Ya udah ikutin aja, cuma disuruh kok. Terus nanti kalau ada apa-apa, ada masalah, emang kamu kena? Enggak kan? Tenang aja, serahin aja semua. Tuhan juga tahu di Indonesia seperti apa caranya. Udah, kata temannya di kantor. Ikutin aja semuanya. Tapi dia bilang, ini gak benar. Ini gak benar, mereka pakai saya. Uangnya gede, tapi ini chaos. Ini rugi negara, bisa rugi sekian jumlah yang besar sekali untuk proyek fiktif yang cuma dibagi-bagi kepada orang-orang tertentu. Pusing gue sama lu. Udah gak usah aneh-aneh, tidur lu pikirin. Dapur biar ngepul gimana? Anak lu sekolah nanti gimana? Bisa beli komputer gak dia? Dia tetap resign. Didatengin loh setelah resign itu orang kantor. Ayo tolong bikin gini. Dijanjikan berbagai hal yang luar biasa. Oleh proyek-proyek itu, mobil VW kombi, komputer, dan lain-lain, liburan ke luar negeri. Untuk dia kerjain proyek itu. Surat demi surat, orang penting demi orang penting dikirim ke rumah si pemuda ini yang kemudian bersikeras. Enggak, saya keluar. Keluarlah dia. Waktu keluar tiba-tiba kesunyian menghampiri hidupnya. Dan tiba-tiba dia second guessing himself. Apakah saya melakukan hal yang benar dengan keluar? Karena berbulan-bulan Tuhan juga sepertinya bungkam. Nggak tiba-tiba setelah keluar jebret. Beras di rumah nggak pernah habis. Kayak mujizat di perjanjian lama. Enggak. Stres berbulan-bulan itu salah apa benar ya? Apa aku yang terlalu naif ya? Tapi ini kan jelas-jelas nggak bawa shalom. Ini kan jelas-jelas nggak bawa keuntungan bagi khalayak. Ini salah. Kalau aku stay, gimana aku mau ajarin integritas kepada anak-anakku kelak? Kata si pemuda itu. Akhirnya dia bergabung lagi. Masuk ke perusahaan lain. Nah perusahaan berikutnya orang Kristen punya. Orang Kristen punya perusahaan. Dia masuk dan karena memang dia brilian sekali. Cepat langsung jadi direktur. Setiap hari dapat mobil sedan dari kantor. Pakai jas, jadi direktur kepercayaan. Tapi di satu titik dia disuruh lagi membuat proyek fiktif lagi. Korupsi yang besar-besaran terjadi di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha Kristen. Yang punya nama yang tersohor. Wah, batinnya bergejolak kedua kalinya. Oke, proyek pemerintah gak diambil. Baik, Tuhan udah kasih kesempatan kedua. Kerjaan yang bagus di sebuah perusahaan Kristen. Di iklim perusahaan yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang dihadapkan dengan korupsi lagi. Dia keluar lagi. Dia resign lagi.
Wah, teman-teman lamanya bodoh-bodohin dia gitu. Kamu bodoh, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu belasan tahun. Sampai pada tahun 1999, Presiden Gus Dur yang saya sebutkan di awal jadi presiden. Dan saat itu pemuda ini melihat di televisi berita teman-temannya ditangkap polisi. Yaitu ketika Depen dibubarkan. Ya, hari ini tidak ada lagi Depen, Departemen Penerangan. Adanya Bappenas sekarang kan. Dibubarkan dan dia lihat di televisi. Satu persatu rekan kerjanya, atasannya diringkuk masuk penjara. Setelah belasan tahun baru dia bisa melihat. Seandainya dia stay di pekerjaan itu. Oh, rumahnya besar. Oh, anak-anak bisa liburan ke luar negeri. Oh, dia bisa punya segala kemewahan. Tapi dia berada di penjara. Dan waktu itu dengan air mata yang melihat teman-temannya ditangkap di depan televisi itu. Pemuda ini berkata kepada saya, Denny, kamu lihat ya. Kalau papa masih ada di Depen, baju kamu akan bagus. Mainan kamu akan bagus. Rumah kita akan sangat mewah. Tapi papamu ada di penjara. Saya kaget. Dan saya melihat pilihan yang dia ambil di waktu dulu untuk mendatangkan shalom ternyata punya dampak baik bagi keluarganya. Kami diselamatkan dari hal yang buruk yang bisa menimpa keluarga kami. Dan kami diajarkan apa artinya integritas dalam keluarganya. Ketika saya dewasa dan beliau mulai tua, saya pergi sama-sama ke tempat pertokoan elektronik. Ketika jalan-jalan, tiba makan siang, kita makan. Saudara tahu apa yang papa saya pesen? Hoka-hoka bento, paket hemat. Di usia di mana orang harusnya passive income, hidup dengan penuh kekayaan. Seperti banyak teman-teman saya punya papa itu, woi kalau sama papanya dia, ayo sini-sini. Om yang bayarin, semua tenang, semua beres. Papa saya pesan hoka-hoka bento paket hemat. Setelah selesai makan, saya tanya Papa nyesel gak sama hidup papa? Papa bahagia gak sih? Tapi kemudian papa saya jawab dengan yang gampang sekali. Papa puas sama hidup papa? Papa bahagia? Bisa makan bakso sama mama kamu di pinggir jalan. Bisa lihat kamu sama adik kamu tumbuh. Papa puas sama hidup papa. Sebagai seorang anak muda waktu itu saya gak bisa nangkep. Apa maksudnya kepuasan hidup? Apa makna hidup ini? Bukankah hidup ini adalah pengejaran dari satu achievement kepada achievement yang lain. Dari satu penerimaan orang kepada circle yang lebih mewah lagi. Dan bepergian dengan kendaraan dan fasilitas yang lebih hebat lagi. Kok dia malah merayakan kehidupan yang berada di titik nol? I don't understand it. Sampai satu hari dia cerita. Dan kamu tahu gak? Pada tahun sekian, papa itu pernah diminta bantu sound system. Di sebuah KKR di Bandung, di Sabuga. Oh iya ingat pak, itu KKR besar itu. Waktu itu papa cuma berdua. Karena asisten papa udah gak kerja lagi, cuma berdua sama satu bapak tua. Umurnya 60-an tahun si bapak tua asisten papa itu. Datang di pintu, disambut sama satpam dengan mobil yang bawa sound system. Satpam ngomong, pak, pagi. Cuma bertiga aja pak. Hah? Papa saya bingung, bertiga? Dalam hatinya. Cuma berdua. Oh iya. Masuk ke dalam dengan kebingungan. Masuk ke pintu Sabuga, lewat pintu dibukain di belakang. Satpam nanya lagi, Pak, pagi pak. Pagi. Cuma bertiga pak. Hah? 3? Ini 2, 1 tambah 1 2. Gimana bisa orang lihat 3 di depan 3 nih pada kurang ngopi. Satpam pagi-pagi kali ya. Yaudah masuk pasang. Pas udah masang menjelang siang panitia. Pak, ini pak makanan buat bapak. Sama 2 orang anak buah bapak ya. Ini ada 3 makanan. Hah? Saya sama 2 anak buah saya cuma 1 dalam hati. Kok dikasih tadi 3? Ini sekarang makanan dikasih 3 juga. Dibilang anak buah ada 2. Terus dia diam terjenak. Terus tiba-tiba matanya penuh haru waktu cerita itu. Dia bilang, Denny, papa gak tahu kenapa mereka melihat 3 terus. Tapi papa tahu. Kita bekerja buat Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, saya gak coba lagi merohani ke sesuatu. Oh yang ketiga itu apa? Tapi ingat, Sadrak, Mesakh, Abednego, itu mereka ada di dapur yang menyala-nyala. Ada orang yang keempat yang raja lihat bukan? Rupanya seperti anak dewa. Saudara bayangkan itu. Papa saya bilang hidupku damai, hidupku puas.
Ketika dunia lihat dia di titik nol. Kenapa? Karena dia mengabdi pada Tuhan. Dan di setiap hari, di setiap pekerjaannya ada hadirat anak Allah di tempat itu bersama-sama dengan dia. Saudara, bukankah itu semua hidup yang selayaknya kita jalani? Hidup yang membawa shalom, membawa Injil, membawa kedamaian, ujungnya memuliakan dia. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, adakah kita berada di jalan yang kotor saat ini? Dan karena sudah sekian lama kita mulai terbiasa. Kepolosan kita terkikis dan pikiran kita dipenuhi dengan keuntungan. Ingatlah panggilan mula-mulamu. Ingatlah teladan orang-orang yang sudah berjalan di depan kita. Saudara yang sudah jauh dan tersesat, berandikah saudara stop? Melakukan apa yang saudara lakukan. Memulai dari titik nol. Tapi bukan cuma berdua, bertiga. Ada hadirat Yesus Kristus beserta dengan saudara. Dan dengan demikian saudara akan diluputkan dari berbagai masalah. Dan menjadi berkat buat keturunan-keturunan saudara. Karena berkat yang kita berikan bukan berkat dari kutuk duniawi, melainkan berkat dari tempat yang maha tinggi. Saya menantang saudara yang saat ini hidupnya berfokus pada diri, keuntungan, untuk meninggalkan apa yang saudara lakukan, meninggalkan hati yang lama, dan mengenakan hati yang baru. Tuhan, my life is for you. Kata-kata saya akan berhenti, tapi Roh Kudus akan terus meremakan firman di dalam hati kita. Firman akan berhenti, tapi apabila Roh Kudus terus menggelisahkan hati saudara, artinya Tuhan serius dengan saudara. Tuhan sayang saudara dan Tuhan mau pakai saudara sebagai diakonos, sebagai hamba-hambanya Allah. Yang bisa melihat Indonesia sebagai ladang di mana kita berkarya. Membawa shalom, kemuliaan buat dia. Siapa yang berkata, Tuhan, aku yang hilang ini mau balik. Aku tahu aku selalu khawatir masalah duit. Tapi waktu aku khawatir, aku kok lupa. Jehovah Jireh, the Lord who provided in my past, the Lord who will provide. Ini aku Tuhan. Jemput aku dalam kasih karunia-Mu. Amin. God bless you. Bless you.